Mbak, kamu orang hukum loh mbak, sarjana hukum loh mbak. Kok bisa ya nggak ngerti bahwa saksi tidak akan diketahui oleh terlapor? Lalu kamu bilang bahwa saya mengancam korban kamu atau saksi kamu supaya tidak memenuhi laporan polisi. Gimana ya? Kalau mau fitnah kira-kira gitu loh. Saksi yang mereka akan bawa atau saksi yang sudah mereka bawa, saya nggak tahu akan atau sudah. Himawari kah? Candy kah? Siapa? Saya nggak tahu gitu loh. Dan saya juga jamin atas laporan polisi saya kepada mereka, saksi-saksi yang saya bawa, mereka juga nggak akan tahu. Awalnya puluhan, sekarang ratusan. Amuba kali bisa membelah diri. Beruah kakak. Tidak ada korban sama sekali. Saya nggak pernah melecehkan siapapun. Tidak ada. Penyidikan sudah selesai, lidik sudah, sidik sudah, mendatangkan saksi-saksi ahli ITE, ahli pidana, ahli bahasa, sudah semuanya. Tinggal satu tahapan terakhir, namanya teman-teman, saya mau update kabar terkini proses hukum di kepolisian. Laporan dari mereka ke saya, belum ada panggilan sama sekali ke saya. Jadi jangan ada fitnahan bahwa Dedi mangkir atau Dedi kabur. Tidak ada panggilan sama sekali. Walaupun katanya ngelapornya bulan Februari ya. Saya juga bingung mereka tuh beneran lapor atau enggak sih, soalnya nggak ada panggilan sama sekali gitu loh. Soal laporan saya kepada beliau nanti saya jelaskan di tengah video. Sekarang saya mau paparkan dulu fitnahan baru mereka. Belakangan di feed Instagramnya beliau menyatakan bahwa saya mengintimidasi saksi atau korban sehingga tidak datang dalam laporan polisi. Ada dua hal saya ingin sampaikan. Satu, mereka itu kan ngelapor ke saya soal undang-undang tenaga kesehatan yang di dalamnya mengenai tenaga kesehatan yang nggak punya izin seolah-olah punya izin. Saya itu malah nggak sabar ingin segera dipanggil polisi, ingin nunjukin nih surat izin praktek saya. Kan kenyataannya nggak dipanggil-panggil gitu loh. Lalu kalau dikatakan saya mengintimidasi saksi atau korban supaya nggak datang, lucu loh, unik loh. Begini ya, ini kita berandai-andai ya, andai-andai lucu aja. Misalkan saya ngelaporin seseorang yang nggak punya izin memasak, seolah-olah punya izin memasak, misalkan. Lalu saya gembar-gembor di sosial media, oh orang yang saya laporkan itu mengintimidasi saksi atau korban laundryan yang salah cuci pakaian, tidak datang karena diintimidasi oleh terlapor yang saya laporkan soal memasak. Agak unik gitu loh. Kan mereka laporan saya soal UU tenaga kesehatan. Lalu kemarin di Instagram gembar-gembor posting di feed Instagramnya bahwa saya mengintimidasi, saya mengancam saksi atau korban tidak memenuhi panggilan polisi untuk menjadi saksi. Aneh gitu loh. Kamu laporin tentang tenaga kesehatan yang nggak punya izin seolah-olah punya izin. Lalu mengatakan sekarang fitnah baru bahwa saya mengancam tanda petik korban pelecehan, mereka tidak mau datang. Mengapa saya bilang tanda petik? Karena emang nggak ada orangnya. Itu fiktif semua, kisah-kisah palsu gitu loh. Ya, maaf nih agak-agak kenceng karena memang ya maklumlah orang terzolimi ya. Kisah-kisah yang nggak pernah ada diada-adain. Pasal 27 dan 35. 27 itu pencemaran nama baik, 35 itu manipulasi data elektronik. Yang nggak ada dibuat ada gitu loh. Kan manipulasi itu. Hal kedua yang kamu harus tahu, beliau itu SH loh, orang hukum loh, sarjana hukum loh. Harusnya jauh lebih mengerti hukum dibanding saya. Mereka kalau ngelaporin seseorang lalu ingin membawa saksi, saksi ini tidak akan diketahui oleh terlapor. Begini ya, mereka kan fitnah saya lagi tuh bahwa saya mengintimidasi supaya tidak menjadi saksi atas laporan polisi mereka. Saksi yang mereka akan bawa atau saksi yang sudah mereka bawa, saya nggak tahu akan atau sudah. Mana saya tahu siapa? Himawari kah? Candy kah? Siapa? Saya nggak tahu gitu loh. Sakti banget saya bisa tahu siapa saksi mereka. Dan saya juga jamin atas laporan polisi saya kepada mereka, saksi-saksi yang saya bawa, mereka juga nggak akan tahu. Mbak, kamu orang hukum loh mbak, sarjana hukum loh mbak. Kok bisa ya nggak ngerti bahwa saksi tidak akan diketahui oleh terlapor?
Lalu kamu bilang bahwa saya mengancam korban kamu atau saksi kamu supaya tidak memenuhi laporan polisi. Gimana ya? Kalau mau fitnah kira-kira gitu loh. Siapa yang saya ancam? Siapa yang saya intimidasi? Mindy Amoy, Mayrin. Mereka emang beneran saya laporin kali. Karena hanya 2 orang ini yang muncul di antara semua fitnah, kisah-kisah palsu itu cuma 2 orang ini yang muncul nama. Saya langsung lapor dong. Kenapa saya lapor? Nggak kenal sama sekali, DM kosong, tidak ada isinya. Tiba-tiba muncul rekayasa, DM editan, DM mesum. Ya saya laporin lah, kenal aja enggak, DM aja nggak pernah, tiba-tiba muncul DM editan, palsu gitu loh. Nggak pernah kenal, nggak pernah ada chatting, nggak pernah ada komunikasi gitu loh. Yang lain-lain yang kamu katakan puluhan, bahkan sekarang berkembang jadi ratusan ya. Waduh, siapa? Saya tidak tahu mereka gitu loh. Apakah setiap kali saya jalan kemana gitu ya, kamu ya yang mengaku korban saya, kamu ya, semua saya tanyain se-Jakarta. Kan nggak mungkin, pakai logika mbak gitu loh kalau mau fitnah orang. Proses yang panjang sekian bulan, mas kok lama? Kamu lihat ya, ada beberapa artis yang juga mengalami masalah ITE. Itu sekian bulan juga, nggak ada hitungan minggu tuh, nggak ada. 5 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang setahun. Ya iyalah, kita kan nggak bisa ngatur-ngatur polisi. Pak cepetin dong, Pak cepetin kan, nggak bisa. Kita nggak bisa, kita harus taat hukum gitu, taat proses hukum. Penyidikan sudah selesai, lidik sudah, sidik sudah, mendatangkan saksi-saksi ahli ITE, ahli pidana, ahli bahasa, sudah semuanya. Tinggal satu tahapan terakhir namanya digelar. Jadi informasi terakhir yang saya dapatkan dari proses hukum ini adalah tinggal digelar. Hasil penyidikan saya sudah tahu, tapi saya tidak boleh publish. Nanti kalau sudah digelar, saya mengutip boleh, saya meneruskan boleh. Sekarang tidak boleh. Sebagai pelapor, hasil penyidikan saya sudah tahu. Jadi laporan polisi saya kepada mereka jelas, nyata. Tahapannya saya beritahu dan tinggal digelar. Oke? Ini saya beritahu kamu ya. Jangankan DM, jangankan WA, video aja bisa diedit. Video yang bergerak ya bisa diedit, apalagi sesuatu yang statis, chat gitu loh. Itu sangat bisa diedit gitu loh. Nah, Mas, kapan ada kabar terbaru lagi? Saya tidak punya otoritas, saya tidak punya hak untuk ngatur-ngatur polisi. Pak, cepetin dong Pak, kan penyidikan udah selesai. Ya udah dong Pak, gelar dong yang cepet. Apalagi ini Polda itu menanganin banyak kasus ITE aja, banyak gitu loh. Kita mengacu kepada yang sudah-sudah deh gitu ya. Ada sebuah kasus yang nggak mau sebut karena saya sebut sedikit saja hintsnya, kamu udah langsung tahu itu siapa. Itu 6 bulan, artis loh itu, yang dipantau terus oleh netizen. Lagi antri katanya, antri digelar karena mungkin banyak kasus yang lain. Mungkin ada yang berkata, Mas kok kayak nggak ikhlas sih pakai membalas segala, biar Tuhan aja yang balas. Gini loh ya, definisi membalas yang sesungguhnya adalah mereka fitnah saya fitnah balik. Itu membalas. Kamu tahu nggak sih, mereka tuh ngatain saya anjing, mesum, predator, bajingan. Membalas itu artinya saya ngatain balik, saya maki-maki balik, itu membalas. Tapi kalau memproses hukum, itu wajib, itu pendidikan. Banyak banget yang caci maki saya, hujatan, kata-kata kebun binatang dan sumpahan. Dan saya tidak balas sama sekali. Padahal orang berkata anjing ke saya bisa aja balas bekicot gitu, bisa, tapi saya nggak mau. Nah, jadi tolong bedakan antara membalas sama tugas. Tugas saya lapor. Kenapa? Itu bagian dari pendidikan mereka. Anak kecil dididiknya di sekolah. Tapi kasus-kasus berat yang dilakukan orang dewasa dididiknya di proses hukum. Akun Instagram saya yang 680.000 orang followers itu di take down. Kalau saya mau balas, waduh, saya bisa maki-maki balik. Luar biasa ya kalian nih, kok gitu ya, bla 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 bla. Saya udah bangun sekian tahun, follower udah banyak, kalian take down. Saya berhak marah, saya berhak maki-maki balik, tapi saya tidak lakukan. Saya bingung ya, apa tujuan mereka men-take down? Akun utama saya di take down. Saya bikin akun baru di take down, akun baru lagi di take down. Untuk apa sih? Satu, apakah agar saya nggak punya kesempatan untuk klarifikasi gitu?
Kamu takut saya klarifikasi yang sebenarnya. 2, mau membuat kesan bahwa seolah-olah saya kabur gitu. Karena waktu itu memang waktu habis Instagram saya di take down, bermunculan tuh di media-media online bahwa saya kabur. Bahwa ayo segera proses sebelum dia kabur. Kan Instagramnya menghilang. Ya ampun, luar biasa. Saya kabur gimana? Saya buat Instagram, kamu take down lagi. Baik demikian, terima kasih buat teman-teman yang sudah percaya saya selama ini. Saya doakan dilancarkan urusanmu, dimudahkan bahagiamu. Terima kasih sudah dukung saya. Sampai jumpa.